Pemirsa, apa makna pesan Presiden Joko Widodo bagi Muslimat NU dan peran apa yang akan dilakukan Muslimat NU di tahun politik, terutama terkait maraknya hoax? Kami saat ini sudah tersambung bersama dengan Ketua Panitia Harla ke-73 Muslimat NU, Yeni Wahid. Assalamualaikum, Mbak Yeni Wahid. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Baik, Mbak Yeni, dalam Harla ke-73 Muslimat NU tadi deklarasi untuk menolak hoax, fitnah, dan gibah. Apa sebetulnya keresahan yang melatar belakangi adanya deklarasi ini, Mbak Yeni? Kita melihat bahwa ancaman hoax atau fake news ini kan memang menjadi ancaman era modern saat ini. Bukan cuma terjadi di Indonesia, tapi terjadi secara global. Karena itu harus ada strategi-strategi khusus yang dilakukan untuk menanggulangi masalah ini. Kalau kita melihat di banyak negara, konflik tercipta karena orang mempercayai beredarnya hoax. Ada berita-berita yang tidak diverifikasi kebenarannya, tetapi dipercaya sebagai sebuah fakta oleh banyak masyarakat. Ya. Nah, ini harus kita perangi, ini harus kita tanggulangi secara bersama-sama. Karena kalau tidak akan menimbulkan perpecahan dan kekacauan di tengah-tengah masyarakat. Oke, kalau begitu Mbak Yeni, apa program konkret atau strategi dari Muslimat NU untuk bersama-sama memerangi hoax terutama dalam tahun politik seperti ini? Yang pertama, bahwa kita harus menimbulkan kesadaran di tengah-tengah masyarakat untuk mampu berpikir kritis dan menyaring dahulu semua informasi yang mereka dapatkan. Jadi tidak menelan mentah-mentah informasi yang datang, terutama melalui WhatsApp group, melalui WA. Ini kan beredar dan kadang-kadang kita tidak mengetahui kebenarannya atau bahkan hoax. Nah, dengan makin berkembangnya teknologi ke depan, nanti video bisa diakalin, ya, bisa direkayasa, bahkan foto pun bisa diubah secara digital. Makin sulit sekali bagi kita untuk menentukan mana yang fakta, mana yang tidak. Kalau kita tidak membiasakan diri untuk memfilter dulu, untuk mencari kebenaran, untuk mencari fakta yang sesungguhnya. Dengan demikian, Mbak Yeni, bagaimana peran dari Muslimat NU ini untuk bergerak masuk ke dalam kantong-kantong kelompok masyarakat terkecil untuk mensosialisasikan perang melawan hoax? Nah, Muslimat ini mempunyai jaringan majelis taklim itu lebih dari 59.000 di seluruh Indonesia. Yang namanya mubalighah, ustazah, pendakwah, itu kita punya jutaan jaringan di seluruh Indonesia. Nah, beliau-beliau inilah yang akan memberikan pencerahan di tengah-tengah masyarakat, yang akan mengajak masyarakat untuk menyaring dulu isi informasi yang mereka dapatkan dari persebaran informasi yang ada di tengah-tengah masyarakat. Mbak Yeni, tadi kan Presiden Jokowi juga berpesan agar perbedaan pilihan politik itu jangan sampai merusak persatuan dan persaudaraan. Nah, bagaimana Muslimat NU akan menerjemahkan pesan dari Presiden Jokowi ini? Ya, jadi kita juga ingin mengajak masyarakat untuk lebih jernih melihat persoalan. Yang namanya pilpres itu hanya persoalan 5 tahunan saja. Tetapi hubungan kita sebagai warga bangsa ini akan terus berlangsung selamanya, selama yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini berdiri. Jadi jangan sampai pilihan-pilihan yang ada itu kemudian menghancurkan hubungan kita sebagai sesama warga bangsa. Ya. Apalagi sampai menyudutkan orang lain seolah-olah mereka kita anggap sebagai musuh. Memang situasi yang terbaca yang dirasakan saat ini tuh seperti apa, Mbak Yeni? Ya, ini kan kita sama-sama melihat bahwa suasana di masyarakat itu sangat tegang, ya, panas, saling memaki, saling mengejek, saling membuli, terutama di sosial media. Nah, ini yang harus kita minimalisir. Boleh kok menjadi pendukung paslon manapun, tapi lakukan dengan sikap yang santun. Lalu selalu kedepankan sikap yang positif. Tujuan kita adalah mendidik masyarakat, ya, calon pemilih, ya, dengan fakta-fakta yang mendidik, bukan memprovokasi mereka dengan isu-isu emosional yang bisa memecah belah persatuan kita. Mbak Yeni, tadi juga sempat disinggung soal semangat menggaungkan Islam yang moderat, Islam yang aswaja, penuh toleransi, dan saling menghargai. Mengapa semangat ini perlu terus digaungkan? Menurut saya, aswaja, terutama kalau bagi kami, ya, manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah,
ini menjadi solusi bagi persoalan bangsa kita maupun persoalan global di dunia, di mana ada kelompok-kelompok radikal yang mengatasnamakan ajaran agama tertentu dan kemudian membuat banyak perpecahan ya dengan sikapnya yang sangat keras, gampang menyalahkan orang lain, gampang mengatakan bahwa orang lain itu kafir. Nah, sementara ciri dari nilai-nilai yang dianut oleh Aswaja itu kan ada, misalnya ada tasamuh, tawasud, yang moderat, toleran. Nah, ini yang kita perlukan pada saat ini. Baik. Oke, terakhir Mbak Yeni terkait dengan pilihan politik di Pilpres 2019, kalau tadi Anda sudah jelas menyatakan kemana arah dukungan Anda, tetapi bagaimana dengan Muslimat NU pada umumnya ini akan kemana Mbak Yeni? Kalau NU sebagai sebuah organisasi ya, itu memang harus netral, itu khitahnya seperti itu, tetapi warganya bebas berpolitik. Dan sepanjang pengamatan saya, memang sebagian besar warga NU lebih condong untuk mendukung pasangan 01, Pak Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Alasannya? Karena mereka merasakan tentunya ada kedekatan ya. Pak Jokowi kan selama ini sangat dekat dengan ulama, dengan para kiai, bahkan sampai membuat hari santri ya. Nah, itu dekat sekali dengan kultur NU. Lalu kemudian di sana ada Kiai Ma'ruf Amin yang tentunya dulunya adalah Rais Am NU. Baik, jadi ada kedekatan seperti itu ya Mbak Yeni ya? Iya, betul. Baik, terima kasih Mbak Yeni Wahid, Ketua Panitia Harlah Muslimat NU ke-73 telah bergabung bersama kami di Prime Time.